datang nih ke KPU pusat waktu si Hasim masih berkuasa. KPU, saya mau nanya, mana ijazah Jokowi waktu capres dilampirkan, yang mana? Terus stafnya kan datang dulu ke atas segala macam, ngadu dulu, lama nunggu gitu. Turun, Pak nggak bisa, prosedurnya nunggu sebulan. Sebulan? Saya cuma nanya yang dilampirkan apa, kan sudah ada di sini. Lo kasih lihat ini yang dilampirkan Jokowi. Oh nggak bisa Pak, untuk verifikasi itu harus minta ke Departemen Diknas. Ini belum, gue nggak nanya itu, gue nanya yang dilampirkan. Yang dilampirkan, ya. Nggak dikasih juga. Oke, gue tunggu sebulan ya. Kan dia bilang sebulan, oke sebulan. Sebulan tiba, datang surat. Hal ini bukan kewenangan kami. Itulah negeri kita. Nakodat bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Tamsil Lindung yang dimuliakan Allah. Amin. Dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Amin. Semoga dibalas dengan disyukurinya. Caranya antara lain pasoli, nirobika wanha. Nikmat yang banyak itu harus disyukuri dengan jangan tinggalin sholat dan berkorban. Nah, konteks sholat individual ya. Konteks berkorban hari ini kita mohon pengorbanan dari Pak Wakil Ketua DPD Tamsil untuk menjembatani aspirasi kita dalam mempersoalkan ijazah palsunya Joko Widodo, juga Gibran. By data, mana datanya? Ada data. Untuk supaya setidaknya tidak hoak, setidaknya bukan Opini. fitnah dan lain sebagainya, tetapi by data, dokumen dan argumentasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pak Sekjen serahin ya. Jadi Ya. Oh, nah, kita terima. Allahu Akbar. Iya. dalam data itu berkait dengan putusan pengadilan. Iya. Sekedar informasi. Ada resumenya di situ. Ada singkat kan supaya. Ya. Sekedar informasi, dalam konteks pengadilan kita sudah 3 kali. Iya. Tahap pertama antara 2021 akhir sampai masuk awal 22, kita gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menggugat adalah Bambang Tri dan Gus Nur yang sekarang masih di penjara. Padahal dapat amnesti tapi nggak dikeluarin juga sampai sekarang. Itu poin penting. Ini nanti Pak Kolonel Nur udah kunjungan ke Gus Nur. Ya. Jadi poin pentingnya di dalam sidang pertama gugatan kita itu, kita mengalami satu problem serius, yaitu dalam perjalanan Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Akhirnya kita kehilangan momentum bagaimana mendatangkan saksi, bukti-bukti, kan mereka pegang semua itu. Maksudnya Gus Nur dan Bambang Tri. Dengan ditangkap sangat strict di Mabes Polri, ya, ditangkapnya sedang di satu hotel yang kita sedang podcast sebenarnya. Iya. Tapi saya tidak ada di situ. Gitu? Iya. Tangkap, langsung di penjara, nggak di mana-mana, langsung di penjara di Mabes Polri di bawah tanah sih. Saya pernah besar. Nah, jadi poin pentingnya, saya dengan melihat itu, saya ngerti logika trik dari mereka. Kalau ini ditangkap, momentum saya membela jadi susah. Dan saya kehilangan barang bukti, saksi-saksi, gitu. Bukannya orang yang ditahan kan bisa dihadirkan untuk menjadi saksi atas permintaan lawyer? Itulah nggak bisa selama ini. Harusnya Besok aja susah. Oh, Itu kewenangan polisi, pengadilan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya, trik mereka ini saya nggak mau kalah dalam logika
strategi. Jadi saya cabut gugatan itu, saya cabut. Jadi belum ada putusan apapun, belum masuk pokok perkara, baru penjelasan dalam konteks untuk mediasi sebenarnya, kan tahapnya harusnya begitu. Tapi karena udah ditangkap, saya cabut. Nah, dikomentari saya antara lain sarkasme oleh Yusril Iza Mahendra Salam Menko tuh. Egy yang memulai, dia mengakhiri. Bukan begitu, itu lagu. Saya ini ngerti trik logika persidangan. Kalau saya terusin, dipastikan kalah dong. Kalau kalah, saya nggak bisa gugat lagi. Itu logika perdata itu. Walaupun banding-banding, udah omong kosong. Maka saya cabut. Dan kalau saya cabut berarti Sri 00 masih kembali. Nah, karena ditangkap, peristiwa perdata, ini banyak masyarakat nggak tahu. Peristiwa perdata pindah menjadi pidana karena ditangkap oleh polisi. Nah, problem seriusnya yang tadi saya khawatirin, bagaimana bukti, bagaimana saksi, terjawab oleh Allah dengan cara skenario dari Allah. Menurut saya itu ditangkap di Bambang Tri dengan Gus Dur, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, temukan alat buktinya minimal 2, baru bawa ke jaksa. Jaksa memproses menjadi P21. Nah, ternyata jaksa tetap mengajukan ke pengadilan Solo, Surakarta. Ini saya heran lagi, secara ilmu hukum nggak bener ini. Pelanggar tempos dan lupus. Tidak cuma tempos and delik, tetapi TKP kejadiannya di Malang. Harusnya periksa di sana kan. Kemudian tangkap di Jakarta. Ya di Jakarta lah paling tidak, karena Mabes kan. Tapi kok di Solo? Ini ada apa gitu? Jadi satu skenario yang sudah rapi menurut hemat saya. Tapi mereka lupa wa makaru. Ya. Jadi dengan begitu dia pikir di Solo kita takut karena sana pendukungnya Jokowi. Kita malah jabanin. Mana sih yang orang-orang Solo nih? Kita hadir 6 bulan sih. 6 bulan tiap minggu berproses. Pengadilan itu menyebutkan akhirnya ya dalam proses perdebatan yang panjang saya menghadirkan 3 saksi ahli. 1 Rocky Gerung bisa diperiksa ya, atau dipanggil nanti sebagai saksi. Kedua Profesor Asep dari UPI bahasa Bandung, ahli bahasa profesor. Yang ketiga Muhammad Taufik, doktor hukum pidana, UI ahli. Ya. Jadi 3 itu. Dari mereka 27. Jaksa menghadirkan 27 saksi, 5 ahli, 22 fakta. Siapa saksi fakta? Antara lain kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Karena masyarakat banyak tidak tahu, yang saya persoalkan itu bukan yang UGM. Dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian kepala sekolah SMP, kemana kepala sekolah SMA. Kemudian guru-gurunya yang dianggap kompeten. Kemudian teman sekolahnya, sebangku, OSIS, dan semua panggil. Confirm kan? Ahlinya itu ada profesor doktor ada yang dari Bandung sama. Ternyata anak buahnya Profesor Usep tadi. Nah, kita datengin gurunya, dia datengin anak buahnya, murid lagi. Dan diduga ijazahnya palsu juga. Ya itu diberita itu. Kemudian dia manggil dokter ahli dari UKI kalau tidak salah. Nah, poin pentingnya saya klasifikasi ya. Kepada ahli saya nanya, apakah dengan barang fotokopi bisa jadi alat bukti? Nggak bisa katanya. Nggak bisa. Di mana-mana bahkan sudah ada jurisprudensi, fotokopi tidak bisa jadi alat bukti. Nah, pertanyaan seriusnya, tadi waktu pemeriksaan alat bukti bersama jaksa dan hakim, saya panggil jaksa ke depan hakim, di meja hakim dulu. Saya bertanya, mana alat bukti Jokowi ijazahnya asli, mana? Dia keluarkan fotokopian yang dilegalisir.
Saya nanya, jaksa kok begini? Ya saya nggak tahu bang, saya cuma dapat begini dari polisi gitu. Loh, kalau ini yang kok dapat dari polisi, lu balikin lagi dong P19 namanya. Nggak boleh jadi P21, ini udah di pengadilan loh. Harusnya batal. Karena menurut pasal 143 KUHP, ada di KUHP. Untuk konteks dakwaan itu harus cermat, kemudian teliti dengan baik, dan tidak boleh sedikit pun ada kekeliruan soal identitas, soal segala macam. Itu ada diatur. Dan di pasal 184 alat bukti itu ada 5 sih. Ada 5 ya. Satu, keterangan saksi, fakta. Kedua, keterangan saksi ahli, disebutnya sekarang keterangan ahli. 3, dokumen. Keempat, petunjuk. Kelima, baru keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa yang belum bisa dihadirkan. Kenapa? Karena Jokowinya nggak jadi terdakwa. Yang jadi terdakwa malah si Bambang Tri. Jadi 5 alat bukti sudah ditampilkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saksi fakta seluruhnya tidak ada yang pernah lihat ijazah asli, seluruhnya. Saya ngomong ini di DPD loh, bukan ECC. Saya ngomong ini juga di pengadilan. Saya ngomong ini juga udah beri keterangan pers. Nggak ada yang bisa bantah. Dari kejaksaan, dari kehakimannya juga nggak ada bantah. Jadi confirm dong, saya benar. Itu teori kebenaran kan begitu. Kalau menurut Matilok, metodologi berupa induktif dan apa? Ini wakil ketua CPU nih, terlambat, nggak disiplin. Itu harus induktif, deduktif, kemudian yang ketiganya verifikasi. Nah, saat itulah namanya verifikasi. Nah, dalam verifikasi itu confirm lah, hakim juga sepakat ini nggak bisa jadi alat bukti karena cuma fotokopi. Nah, tapi pertanyaan serius saya waktu itu sama jaksa, kamu nampilkan ini ada legalisir, berarti ada yang asli dong. Mana yang asli? Kan nggak mungkin orang legalisir tanpa asli. Tetap berkilah, saya cuma begini dapatnya dari polisi. Masya Allah, nggak profesional gitu. Jadi kalau jaksa agung cerdas ini dipecat posisi jaksa nih, nggak benar begini, merugikan orang banyak betul. Tapi kemudian ditutupilah sama hakim, dan nanti kita putuskan dalam pertimbangan biasa gitu. Nah, kita harapkan ini harapan bagus dong, menang saya nih, menang nggak ada alat bukti tuh. Nah, semua saksi-saksi juga nggak ada yang pernah lihat, termasuk saksi ahli. Karena di pasal itu yang dituntut adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tentang berita hoax, berita palsu, berita yang membuat heboh. Dipanggillah ahli sosiologi, dipanggillah ahli psikologi, banyak sekali dia panggil ahli. Saya cuma nanya satu, apa hebohnya? Nggak ada yang heboh kok. Terus apa yang orang merasa keberatan? Ini pengunjungan banyak. Kalian keberatan nggak kita persoalkan ijazah? Oh nggak setuju, senang. Saya happy orang. Apa yang heboh kalian? Siapa yang heboh? Lu yang heboh, buat terpajar. Akhirnya terkalahkan dengan logika-logika sederhana. Nah, bisa, tapi tetap dipaksakan pasal itu. Nah, akhirnya tiba saat putusan hakim, pasal itu 14-15 dipakai sebagai dasar. Dihukumlah tuntutan jaksa 10 tahun, maksimal 10 tahun, maksimal itu. Yang ada di pasal 14 15 undang-undang tentang pidana kaitan dengan tahun 46 itu. Dan nomor 1 tahun 46 pasal 10 14. tahun tuntutan. Putusan hakim 6 tahun. Kemudian saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Alhamdulillah 3 bulan proses dimenangkan. Maksudnya dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya nanya, saya lihat diktumnya, kenapa dikurangi menjadi 4 tahun? 2 tahun kemana? Dikurangilah dari pasal 14 dan 15 yang nggak dipakai. Jadi tidak ditemukan adanya berita hoax. Tidak ditemukan adanya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri.
tapi betul-betul sesuai fakta yang dikenakan saat itu pasal ujaran kebencian. Gitu. Jadi pasal 14-15 nggak dipakai. Nah, selang beberapa kemudian, kurang lebih 2-3 bulan kalau nggak salah, MK cabut. Pasal tentang ujaran kebencian. Bukan, pasal Nomor 14-15 tadi. Nomor 1 tahun Udah nggak berlaku sekarang sih. Oh. Yang sering dipakai oleh jaksa, oleh polisi, nangkap orang itu. udah dihapus. Udah dihapus. Sudah di-drop oleh MK, nggak berlaku lagi. Nah, logika hukumnya, menurut azas legalitas, Itu ada. pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengatur. Tidak dapat. Nah, pertanyaannya kenapa tetap dihukum? Saya punya klien. Gitu. Itu serius secara ilmu hukum. Ini rasa keadilan, bro. Saya mau cari ke DPR hari waktu itu berapa bukurnya, sampai terbalik kita didorong nggak bisa masuk. Terjadi perkelahian. Padahal waktu itu yang nantang Puan Maharani, Puan jangan kau menghindar, loh. Kok melantang kita. Dan Kalau yang mengundang. punya bukti bawa sini katanya. Saya mau batang bawa, nggak dikasih, nggak boleh masuk. Itu bukti yang saya bawa itu tadi. Iya. Itu. Udah. Ya. Akhirnya ya sudah, kami ditolak di mana juga. Lawan satpam yang nggak tahu Polri bikin laporan. pengetahuan ilmu hukum, ini susah lah itu. Akhirnya alhamdulillah takdir Allah, saya bilang Rip tolong Tamzil, ini peluang beliau harus punya amanah yang spektakuler, sejarah dia harus buat. Karena sepanjang saya tahu seluruh republik ini dalam konteks parlemen tidak pernah berani manggil presiden. Tidak pernah. Tunjukkan sama saya. Satu saja. Kalau yang tiap tahun pidato tanggal 16 itu bukan dipanggil ya. Itu cuma seremonial, cuma ngasih tahu doang. Nggak bisa protes lagi. Ini maksudnya panggil, dengar pendapat, hearing. Nah, dalam kesempatan ini kami meminta lewat kewenangan DPD yang punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, segera panggil Presiden Prabowo, panggil juga Jokowi. Kenapa hukum tidak tegak? Karena pasal 9 UUD 45 menyatakan sumpah jabatan presiden demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Kenapa undang-undang nggak jalan? Apa buktinya? Selama persidangan Jokowi tidak muncul. Padahal dia berkewajiban muncul karena klarifikasi tentang dirinya. Saya sudah bilang, Jokowi, case close. Apabila Anda bawa ke sini ijazah asli Anda, case close. Gugatan saya cabut. Dia pernah lihat ijazah aslinya sendiri. Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak ada, enggak pernah. Nggak ada. Yang punya ijazah itu pernah lihat nggak ijazahnya? Mungkin kata yang dia pesen yang asli, tapi dikasih yang palsu gitu. Waktu dia pesen yang asli ya, itu pesennya. Udah, Bang Adi sudah menjelaskan ini. Tapi dikasih yang palsu dia nggak tahu, dia kodok juga itu. Gara-gara yang bupati itu. Nggak tahu pesennya di Matraman atau di mana. Pencetakan negara. Tapi confirm, kalau untuk itu ada di kalangan elit, bahkan di tingkat kepolisian, ya saya ingetin tidak fitnah, juga di kalangan ahli, di kalangan beberapa tokoh-tokoh yang ini, pada waktu ke Mekah, dia bilang kepada si Fulan, saya nggak sebut deh, kalau nanti mau dipersaksikan sidang, baru berani saya sebut. Itu confirm Egy itu benar, ijazahnya palsu. Ini di Mekah, di depan Mekah, di depan Ka'bah. Saya bisa hadirkan saksi. Wah, itu sakral itu kalau gitu. Tapi kan saya nggak bisa konfirmasi kemana-mana. Nah, di sini ada kesempatan, saya sampaikan. Jadi poin pentingnya, kenapa harus dipanggil? Karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, persyaratan capres Salah satu. harus mengampirkan ijazah setara SMA. Harus. Gibran. Sebagai capres dan cawapres. Ke KPU pernah dipertanyakan itu? Sudah. Digugat. Bang. Dengan saya. Kita gugat lah. Kita gugat, Bang. Nggak, di sana tidak ada bukti ijazah itu. Begini, saya datang nih ke KPU pusat waktu si Hasim masih berkuasa. Dengan saya berdua. KPU, saya mau nanya, mana ijazah Jokowi waktu capres dilampirkan? Yang mana?
Terus stafnya kan datang dulu ke atas segala macam, ngadu dulu. Lama nunggu gitu. Turun, Pak nggak bisa, prosedurnya nunggu sebulan. Sebulan? Saya cuma nanya yang dilampirkan apa, kan sudah ada di sini. Lo kasih lihat ini yang dilampirkan Jokowi. Oh nggak bisa Pak, untuk verifikasi itu harus minta ke Departemen Diknas. Ini belum, gue nggak nanya itu, gue nanya yang dilampirkan. Yang dilampirkan, ya. Nggak dikasih juga. Oke, gue tunggu sebulan ya. Kan dia bilang sebulan, oke sebulan. Sebulan tiba, datang surat. Hal ini bukan kewenangan kami. Hanya sih Pak. Ya itulah makanya. Itulah negeri kita. Nakodot bangsa ini. Maka dengan hormat Pak Tamsil yang ini kesempatan antum untuk bahkan bisa mimpin Indonesia ini, karena banyak penakut, pejabat takut itu banyak sekali. Ya, termasuk tidak ngurangi hormat saudaraku Hasto. Udah punya bukti-bukti banyak, nggak berani juga bongkar-bongkar coba. Ngapain titip-titip ke si Koni? Satu hari Nggak berani, Koni itu bukan penegak hukum, saya penegak hukum. Nah, suruh titip Advokat. sini mestinya. Titip ke sini mestinya. Ini titipin Hasto loh. Supaya ngerti. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mengajari siapapun. Kewenangan DPD mengawasi jalannya pemerintahan, panggillah buat sejarah Jokowi dan Prabowo. Kenapa Prabowo juga harus dipanggil? Ada kaitannya dengan pernyataan beliau mengkonfirmasi bahwa benarlah ada cawe-cawe. Oh. Dengan menyatakan hidup Jokowi, itu konfirmasi. Bahkan Prabowo Cawe-cawe. mengatakan saya jadi presiden karena because itu menunjukkan sebab, Ya. pengakuan karena kita mau puasa nih besok. Kita puasa karena siapa? Karena Allah, niat karena Allah. Masa puasa karena Jokowi? Nah itu di situ. Menurut saya pernyataan Prabowo ini dengan tidak mengurangi hormat. Prabowo saya tetap hormati, sahabat saya. Saya dengar pernyataannya di Ya, kan? saya hadir. Tapi dia sebut dua, Apa? Jokowi dan SBY yang mendukung dia, dua presiden. Iya. Tapi dalam konteks Tapi cawe-cawe, Jokowi yang jelas. dalam konteks cawe-cawe, Jokowi sendiri yang ngakui. Iya, SBY tidak Jokowi cawe-cawe. mengakui saya akan cawe-cawe, terang-terangan. 7 loh, ayat 1. Presiden. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Maka kalau demikian, MK harus batalkan presiden. Ini pengakuan yang resmi. Itu batal atau PSU? Hah? Pemilihan ulang, PSU atau pemilihan ulang? Pemilihan dulu lah. Ini dulu, ini dibatalkan dulu. Proses pemilihan orang silakan. Iya. Karena ada 2 calon. Tapi sisi lain secara mekanisme hukum seperti yang di Banten, itu ada paslon, ini kan ada beberapa. Paslon nomor 1 menggugat kecurangan-kecurangan yang ada dengan bukti-bukti adanya cawe-cawe dari suaminya, Mendes. Nah mestinya saya ingatkan Ganjar, Anies, bikin gugatan. Nah, itu. Kalau kalian nggak berani karena nggak punya nyali, omong kosong lah menjadi presiden kalian. Bukan saya sombong, Ya. karena ini ilmu hukum ya. Ya. Diberi hak sama dia, karena dia capres, dia punya hak untuk menggugat gitu. Udah pernah ditemui? Sudah saya ketemu Ganjar, Anies nggak tahu mau lagi ke Palestina gimana. Ya, tapi kan nyampe berita ini, antum aja sampein ke Anies, dia bikin gugatan. Lawyernya kasih kita jangan nyatain, ya. Baru kita bisa bertarung. Dia di sana nanti. Ini kemarin kita nggak dipercaya di MK. Udahlah, coba sekian. Tapi poin pentingnya bukan itu. Nggak, saya juga nggak apa-apa. Tapi yang penting berani gugat. Seperti calon bupati yang di Banten. Iya. Ini baru fair dalam bernegara. Iya. Ya oleh karena itu tambahan-tambahannya yang penting silakan. Saya mulai dari wakil ketua.